Salsabila. Dan yang kami banggakan, finalis Jambi Accounting Competition Seminar Nasional 2026. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, taufik, dan hidayahnya kita dapat hadir dalam technical meeting Jambi Accounting Competition Seminar Nasional Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Sebelumnya, perkenalkan saya Selvi Stefan Jensi yang akan memandu berjalannya technical meeting pada Zoom malam hari ini. Acara yang selanjutnya Nasional Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi 2026. Saudari Noviola Salsabila, kepadanya disilakan. Mekanisme pendampingan peserta finalis kepada perwakilan divisi LO kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, baik, maaf. Tadi ada terkendala. Baik, saya lanjutkan. Masuk ke yang pertama itu ada pendahuluan. Next. Di sini perkembangan teknologi digital mendorong terciptanya sistem keuangan yang lebih efisien, transparan, dan terintegrasi sehingga penerapan smart financial system menjadi penting untuk meningkatkan produktivitas ekonomi Indonesia di era digital. Hal ini menuntut generasi muda, khususnya mahasiswa di bidang akuntansi dan keuangan, untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Sebagai bentuk kontribusi dalam pengembangan kapasitas tersebut, Himpunan Mahasiswa Akuntansi FEB Universitas Jambi menyelenggarakan Jambi Accounting Competition Seminar Nasional yang meliputi berbagai lomba akademik dan ditutup dengan seminar nasional sebagai wadah diskusi mengenai peran Smart Financial System dalam meningkatkan produktivitas ekonomi Indonesia. Next ada Ah, baik, di sini ada kedatangan peserta. Di sini tertera jam penjemputan kedatangan peserta yang di bandara itu terdapat dua sesi. Yang sesi yang pertama itu dimulai dari jam 8 pagi sampai dengan jam 12 siang. Dilanjutkan dengan sesi kedua dari jam 2 sampai dengan jam 6. Yang kedua yaitu ada jam penjemputan kedatangan peserta yang dari bus atau dari terminal. Itu dimulai dari jam 8 sampai dengan selesai. Di sini note untuk para peserta itu wajib mengkonfirmasi tiket pesawat atau bus terlebih dahulu kepada penanggung jawab kegiatan atau timnya masing-masing. Next. Selanjutnya yaitu ada waktu dan tempat kegiatan kita di hari pertama yaitu di mana di sini seleksi finalis lomba yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2026 pada pukul 7.30 WIB sampai dengan selesai, yang bertepat pada Aula Unifek Universitas Jambi. Selanjutnya ada waktu dan tempat kegiatan hari yang kedua.
yaitu field trip yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2026 pada jam 7 pagi sampai dengan selesai. Di sini untuk field trip ini ada beberapa tempat yaitu ada Candi Moro Jambi, Masjid Al Asyab, Kampung Raja, dan Jakos. Next. Next itu di sini terdapat rundown field trip yang dimulai dari jam 6 pagi yaitu kegiatannya kedatangan persiapan panitia lalu dilanjutkan dengan persiapan peserta yaitu absen dan dilanjutkan dengan perjalanan menuju lokasi yang pertama yaitu Candi Moro Jambi yang akan dilaksanakan selama 2 jam lalu dilanjutkan dengan makan siang di Candi Moro Jambi dan perjalanan menuju lokasi ketiga yaitu bertempat pada Masjid Al Asyab dan itu akan dilakukan isoma selama 75 menit. Setelah itu akan dilanjutkan perjalanan menuju lokasi ketiga yaitu Kampung Raja. Di sini Kampung Raja akan dilaksanakan fun games selama 2 jam. Setelah itu baru dilanjutkan lagi dengan isoma di Kampung Raja. Setelah itu lanjut ke perjalanan menuju lokasi yang keempat yaitu Jakos. Di sini Jakos ini yaitu adalah tempat belanja oleh-oleh dari Jambi. Nah, setelah itu baru kita akan kembali Oke, di sini ada terdapat foto-foto yang dari lokasi yang pertama yaitu Candi Muaro Jambi dan yang kedua tempat yang kedua yaitu ada Masjid Al Asyab yang ketiga. Yang ketiga Kampung Raja, lalu ke tempat yang terakhir yaitu ada Jakos. Oke, lanjut ke waktu dan tempat kegiatan di hari yang ketiga. Di sini akan dilaksanakan seminar nasional pada hari Senin tanggal 11 Mei 2026 yang akan dimulai pada pukul 7.30 sampai dengan selesai yang bertepat pada Balairum Universitas Jambi. Next di sini ada ketentuan umum untuk para peserta. Yang pertama, para peserta itu wajib mengikuti semua kegiatan yang telah ditetapkan dalam jadwal acara. Selanjutnya, para peserta wajib hadir tepat waktu di setiap kegiatan. Dan selama kunjungan, peserta diharapkan untuk menghormati tempat-tempat bersejarah dan aturan yang berlaku. Lalu dianjurkan untuk memperhatikan penjelasan pemandu lokal untuk memahami lebih dalam tentang situs yang dikunjungi. Dan kehadiran tepat waktu di setiap kegiatan itu sangat diharapkan. Selanjutnya, peserta diwajibkan untuk mematuhi petunjuk dan peraturan yang diberikan oleh pemimpin rombongan selama perjalanan, dan jaga kebersihan dan kelestarian lingkungan selama field trip. Lalu, peserta yang lolos ke babak final wajib membayar HTM sebesar 857 per orang yang akan 875 per orang yang akan dijelaskan di next slide. Untuk biaya pendaftaran ulang dikirim ke nomor rekening yang tertera di PPT ini. Lalu untuk ketua tim itu mengisi formulir registrasi ulang pada tautan lomba masing-masing. Dan yang terakhir yaitu biaya registrasi yang sudah diserahkan itu tidak dapat dikembalikan lagi. Baik, sekian pemaparan dari saya akan dilanjutkan oleh Desi. Oke.
Baik, izin melanjutkan pemaparan technical meeting 2026. Selanjutnya, dress code peserta selama kegiatan. Yang pertama, beserta almet dengan bawahan celana atau rok hitam dan jilbab hitam. Lalu, untuk itu, peserta menggunakan baju bebas, berbahan nyaman dan dingin, dengan celana jeans dan jilbab menyesuaikan. Lalu, peserta diharapkan membawa topi panas selama kegiatan field trip. Selanjutnya, untuk day 3, peserta menggunakan kemeja bebas beserta almet, bawahan rok atau celana hitam dan jilbab hitam. Selanjutnya, untuk keperluan peserta yang wajib dibawa. Yang pertama, peserta wajib membawa bendera universitas untuk keperluan parade pada saat seminar di day 3. Lalu, peserta wajib membawa alma mater masing-masing kampus dan diwajibkan untuk memakai alma mater pada saat kedatangan di bandara atau di terminal agar memudahkan panitia dalam menemukan peserta. Selanjutnya, menggunakan sepatu pada saat field trip, lalu membawa obat-obatan pribadi, membawa tumbler dan topi, dan membawa keperluan sholat. Selanjutnya, uang akomodasi per orang, di mana untuk uang akomodasi ini setiap orang dikenakan sebesar 875.000. Ini sudah termasuk penginapan selama 3 hari, di mana penginapan satu kamar ini untuk 3 orang yang dimulai check-in pada tanggal 8 Mei jam 12.30. Apabila ada peserta yang datang sebelum jam 12.30, kami dari panitia tetap bisa menjemput peserta di bandara atau terminal. Namun peserta belum bisa diarahkan langsung ke hotel. Namun nanti kami dari panitia tetap akan menyediakan tempat tunggu untuk peserta. Yang kedua, file trip satu paket ini dikenakan sebesar 100.000. Ini sudah termasuk ke Candi Muaro Jambi, Masjid Al-Asab, dan Kampung Raja. Selanjutnya, untuk transportasi selama di Jambi, ini sudah termasuk penjemputan dan pengantaran dari bandara dan terminal, lalu menuju kegiatan perlombaan, menuju field trip, dan menuju seminar di day 3. Selanjutnya, untuk konsumsi selama di Jambi, itu dikenakan 55.000 per hari. Untuk konsumsi terdiri dari 1 kali sarapan, 1 kali makan siang, dan 1 kali makan malam. Untuk peserta yang ingin menambah penginapan atau tidak sesuai dengan rondon, itu maka akan dikenakan biaya sendiri. Diharapkan untuk segera menghubungi ke panitia. Ini untuk detail penginapan. Oke, baiklah. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, kita telah mendengarkan pemaparan dari perwakilan divisi LO. Sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Jika ada hal yang ingin ditanyakan terkait pemaparan dari divisi LO, teman-teman silakan untuk mengaktifkan fitur raise hand atau mengetik di kolom komentar. Kami akan memberikan waktu 15 menit untuk sesi tanya jawab ini.
Baik, di sini ada 4 orang penanya yang sudah mengaktifkan raise hand. Yang pertama, untuk saudara Esai Sisfor 24 Unja, kami persilakan. Baik Kak, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Rika Wijaya di tim SISFOR Universitas Jambi. Jadi di sini saya ingin bertanya beberapa hal. Tadi kan sudah dijelaskan mengenai rincian registrasi peserta. Nah, kan saya kebetulan dari Universitas Jambi. Nah, apakah dari Universitas Jambi ini kayak kepenginapan dan konsumsi yang selama 4 hari itu wajib, Kak? Nah, misalnya tidak, apakah dari Universitas Jambi itu ada kayak rincian detail khususnya gitu, nah, untuk kami yang dari Unja, untuk registrasinya. Soalnya kalau 875.000 tuh, untuk kami yang dari Universitas Jambi itu, sepertinya itu agak lumayan besar, Kak. Karena kan kita di Jambi, rumahnya di sini, domisili di sini. Jadinya kayaknya kalau untuk penginapan tuh nggak perlu sih, Kak. Kalau kami mungkin cuma itu aja sih, Kak, emang kami tanyakan mengenai registrasi dari yang dari Unja. Oke, baiklah. Terima kasih. Selanjutnya, ini pertanyaannya ditampung dulu ya. Kita nanya ke penyanyi selanjutnya. Itu ada esai dari esai Filkultura Universitas kepada saudari saudari esai Filkultura dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf saya tidak bisa on cam karena laptop bermasalah. Saya ingin bertanya, ini presentasi finalis esai diwajibkan datang ke Universitas Jambinya langsung atau enggak ya? Soalnya eh, tim kami berasal dari Universitas Negeri Surabaya, Surabaya asli, yang artinya tempat dari Surabaya ke Jambi itu nggak terjangkau ya, soalnya jauh banget. Kalau di kalau dihitung-hitung ongkosnya ya banyak ya, apalagi ditambah HTM. Karena kami mengikuti kalau tentang ongkos ya kami akan diskusi dengan universitas pastinya. Tapi karena di ketentuan awalnya tidak ada HTM registrasi finalis sebesar 755.000 per orang, kami jadi eh, terkejut gitu. Mungkin saya bertanya op- apakah wajib offline apa bisa online? Terima kasih. Wajib offline atau online? Eh, Baiklah, terima kasih pada esai Finkultura. Kami tampung dulu. Selanjutnya kepada MBPC Lorem Ipsum UB kami persilahkan. Saudari BPC Laura. Baik Kak, izin bertanya. Tadi kan di day 1 ketentuannya pakai baju putih kan Kak? Terus terus bawahan sama atasan hitam-hitam. Nah, apakah boleh bawa atribut buat keperluan, bukan prototipe ya Kak, tapi atribut buat presentasi, apakah boleh? Atribut kostumnya Kak, maksud saya. Oke, 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 oke. Terima kasih, Terus Kak. ada Biar kami pertanyaan satu tampung. lagi Kak. Ada pertanyaan lagi. Apakah ada pointer apakah disediakan oleh panitia di sana? Terus untuk presentasinya itu presentasi terbuka atau tertutup? Terima kasih. Oke, Kak, oke. Kami tampung dulu ya pertanyaannya. Selanjutnya, NBPC eh, NBPC Nggih Rahayu Tim kami persilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Deo Made, saya perwakilan dari Enggi Rahayu Tim. Saya izin bertanya untuk di permasalahan penginapan. Nah, penginapan ini kan satu kamar saja ya. Dan di tim kami itu kami membawa
satu dosen pembimbing. Apakah dosen pembimbing ini bisa diberikan fasilitas penginapan? Lalu juga saya ingin bertanya di penginapan ini apakah diwajibkan untuk satu kamar ini diisi oleh satu tim? Karena saya pribadi, saya satu tim dengan dua perempuan, jadi nggak mungkin saya tidur bareng mereka gitu kan. Jadi bagaimana solusi dari panitia terkait hal ini? Lalu juga untuk ketentuan pakaian, apakah diwajibkan menggunakan jilbab untuk non-Muslim juga? Karena kami dari Bali, sehingga kami beragama Hindu. Terima kasih. Baik, terima kasih NBPC Enggi Rahayu tim. Selanjutnya kepada Saudari Farida Anum kami persilakan. Baik Kak, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya Kak, kami kan nantinya itu akan diantar oleh dosen ke Jambi menggunakan bus dari universitas seperti itu. Nah, itu Kak, apakah bisa Kak gitu, kayak uang transportasinya itu dipotong gitu, atau misalnya karena kami kan kemana-mana kan diantar Kak sama dosen kami gitu kan, dia juga kami mengikuti kegiatan kami gitu selama di Jambi nanti. Nah, apakah bisa Kak seperti itu gitu, jika uang transportasinya dipotong atau ya seperti itu Kak kira-kira. Terima kasih Kak. Oke, baik, terima kasih Farida Harum. Selanjutnya eh, kepada BPC ini tadi udah belum? Baiklah, selanjutnya kepada BPC Lorem Ipsum. Udah. Maaf Kak, izin bertanya lagi, apakah nanti panitia akan mengirimkan nota penginapan dan transportasi lainnya untuk pengajuan dana di fakultas, Kak? Terima kasih. Baiklah, selanjutnya kepada Saudara Fadil Fauzan, kami persilakan. Baik Kak, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya ingin bertanya mengenai transportasi. Dalam hal ini transportasinya itu transportasi dari penginapan ke hotel kah? Atau transportasi saat field trip? Karena kami kan sama dosen pembimbing tuh. Jadi kalau kemungkinan transportasinya dari penginapan ke kampus, kami tentu tidak sama ada sih bus yang bakal menemani kami selama di perjalanan ke kampus seperti itu. Namun kalau seandainya transportasinya ini diletaknya di field trip, maka kami tentu tetap akan membayar seperti itu. Mungkin ada semacam potongan gitu Kak kalau seandainya transportasinya ini dari kampus ke penginapan kami minta kurang juga Kak, karena melihat kan biaya akomodasinya ini cukup besar ya dibanding maaf katanya lomba-lomba biasanya seperti itu. Jadi kalau dari pihak kampus kami itu pencairannya selalu di akhir ini curhat sedikit gitu karena memang ya cair di akhir ini kan duit kita dulu dipakai seperti itu Kak. Jadi untuk mewanti-wanti itu mana tahu ada potongan seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua yakni terkait apakah nanti dikirim LOA-nya dan gimana presentasinya nanti. Soalnya ada pembahasan di undangan Zoom itu bahwa akan dijelaskan tentang presentasi. Namun belum dijelaskan entah berapa menit presentasinya atau nanti teknis presentasi lah lebih jelas seperti itu. Mungkin itu sih Kak dari Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudara Fadil. Selanjutnya kami persilakan kepada NBPC Cil dulu. Kami persilakan. Oke Kak, baik. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Sebelumnya maaf juga kalau misalkan belum kelihatan muka di layar, agak terkendala soalnya kameranya. Sebenarnya ini mungkin di luar teknis nanti ya Kak ya, kalau di selama di Jambinya, tapi mungkin lebih ke kepastian sih Kak, kepastian mengenai waiting list yang ada gitu di IG. Itu kapan kira-kira waktu terakhir untuk eh, kita tahu nih, kita tuh apakah memang bakal dinaikkan ke daftar peserta yang naik ke final nanti atau enggak gitu Kak. Soalnya terkait dengan persiapan juga sih Kak. Oh, terima kasih Kak.
Baik, ini terima kasih NBPC Seal dulu. Ini pertanyaan terakhir ya teman-teman. Ini ada pertanyaan dari kolom komentar. Aku bacain ya. Yang pertama, ada NBPC S2N UPI. Nah, pertanyaannya, jika DOSBEM ikut, itu apakah tetap membayar registrasi? Oke, selanjutnya yang kedua, ada dari Audensi Tim Three Ledger Alliance. Pertanyaannya itu terkait yang ke Jambi, ambilnya 5 tim atau 10 tim ke Jambi, Kak? Yang ketiga, ada dari SI SIS424. Mekanisme presentasi itu seperti apa ya? Dan apakah ada durasi yang ditentukan? Terakhir dari KTI. Untuk batas registrasi dari tim yang tidak hadir dalam rentang waktu berapa, waiting list tidak semepet waktunya untuk pengajuan ke UNIF-nya. Oke, terima kasih teman-teman yang bertanya. Pertanyaannya akan dijawab oleh tim LO. Kami persilahkan. Oke, baik. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tim Finkultura. Untuk kegiatan perlombaan dalam bentuk presentasi itu dilaksanakan secara offline di Universitas Jambi ya, sehingga peserta itu diwajibkan hadir secara langsung di Universitas Jambi. Lalu terkait dengan biaya akomodasi itu, peserta dapat melakukan pembayaran melalui pendanaan pribadi ataupun melakukan pengajuan dana dari universitasnya masing-masing. Dan apabila peserta tidak melakukan registrasi sesuai dengan tenggat yang telah ditentukan, maka peserta itu akan dianggap telah gugur. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Adelia. Apakah kepada tim Vinkultura masih ada yang ingin dipertanyakan atau sudah pas jawabannya? Izin Kak, saya memastikan berarti kalau final tidak datang ke tempatnya langsung, ini berarti dianggap batal ya, gagal ya. Ya, benar. Dianggap telah gugur. Bagaimana, Saudara? Apakah sudah jelas? Jelas Kak, jelas. Thank you, thank you.
Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh divisi LO. Kami persilakan. Oke, izin menjawab pertanyaan dari SI Siswa Unja, di mana pertanyaannya mengenai akomodasi wajib yang kebetulan dari Universitas Jambi. Jadi kami dari panitia memberikan keringanan untuk tim menghilangkan penginapan dan konsumsi makan malam, sehingga konsumsi day 1 dan day 3 itu sebesar 35.000. Namun untuk itu tim tetap membayar konsumsi sebesar 55.000. Dan kalau untuk transportasi, tim tetap mengikuti transportasi yang telah disiapkan oleh panitia. Dan untuk titik kumpulnya nanti akan sesuai di penginapan. Dan akan dikenakan biaya sebesar Rp405.000. Itu khusus untuk tim yang dari Jambi. Baik, terima kasih. Apakah untuk exercises for Unja eh, sudah pas atau masih ada yang ingin dipertanyakan lagi? Kak, mau bertanya yang transportasi. Kan kalau untuk transportasi itu di akomodasi tulisnya 4 hari kan, Kak. Sedangkan kami kan yang dari Unja kan mungkin transportasinya hanya untuk yang field trip aja nggak, Kak? Soalnya kan kami yang day 1 day 2 kan kami nggak ikut yang dari penginapan transportasinya. Oke, jadi sesuai kesepakatan dari panitia, tim yang dari Jambi tetap ikut transportasi. Nanti tetap ikut di titik kumpul di penginapan. Jadi untuk day 1, day 2, dan day 3, tim dari penginapan mengikuti transportasi dari panitia. Karena itu adalah tanggung jawab dari panitia. Eh, Bagaimana pada esai SIS4 sudah paham atau masih ada lagi yang kurang? Masih ada, Kak. Nah, Kak, itu kan katanya titik kumpulnya di tempat penginapan. Nah, sedangkan kami ini kan yang dari Unjani rata-rata di Mendalo kan, Kak. Kalau kami harus ke penginapan lagi, itu kan kami harus ada uang minyak lagi, Kak, ke sana. Kenapa nggak kami yang dari Unjani langsung aja, Kak? Jadi sama aja kayak itu membebankan kami yang dari Universitas Jambi, Kak. Mohon maaf sebelumnya, Kak. Ini sudah ketentuan dari kepanitiaan dan ini juga merupakan tanggung jawab kami sebagai panitia atas keselamatan Kakak.
Sudah. Masih ada yang perlu dipertanyakan lagi atau Maaf Kak, sebelumnya Kakak bilang kan katanya demi keselamatan. Nah, karena kami yang di Mendalo, kami ke Unja itu kan hanya 5 menit. Justru kalau kami ke tempat penginapan lagi, nah itu tingkat keselamatannya malah lebih itu loh Kak. Kalau dari Mendalo ke Unja kan malah lebih dekat. Oke, baik Kak, pertanyaan akan kami terima dan akan kami tampung terlebih dahulu. Nanti akan diinfokan. Baik, terima kasih Kak. baik, terima kasih kepada SI Sisfor. Selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh tim LO. Izin menjawab pertanyaan dari tim Three Ledger Alliance. Ini pertanyaan terkait yang ke Jambi itu 5 tim atau 10 tim. Untuk yang ke Jambi itu hanya 5 tim yang telah mengkonfirmasi terkait keberangkatannya ya. Nanti untuk tempat konfirmasinya itu akan diberi G-form yang akan dikirimkan oleh panitia. Terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah sudah jelas untuk tim Trilaser? Udah Kak, izin Kak, udah Kak. Oke, baiklah, lanjut. Dilanjutkan lagi oleh tim divisi LO. Oke, baik izin menjawab untuk pertanyaan dari NBPC Lawyer Room Ipsum. Pertanyaannya tadi mengenai dress code pada D2 itu menggunakan hitam putih dan apakah boleh membawa kostum. Peserta bolehkan membawa kostum, namun pada saat pembukaan itu tetap menggunakan hitam putih. Setelah pembukaan baru boleh mengganti kostum. Sedikit kendala. Terima kasih. Selanjutnya, tadi ditanya tuh ada lagi ya? Izin menjawab pertanyaan dari Enggih Rahayu Tim, di mana pertanyaannya penginapan satu kamar, apakah dosen pembimbing diberikan fasilitas? Kalau untuk fasilitas dosen pembimbing itu di luar tanggung jawab dari kami, dan walaupun dari timnya memberikan akomodasi, itu juga bukan di luar tanggung jawab dari kami. Maka ingin membawa dosen pembimbing itu nanti bisa kami bantu
membantu mencari penginapan, namun belum bisa dipastikan. Untuk satu tim cewek dan cowok itu nanti kami akan menyesuaikan cewek dan cowok. Jadi satu tim itu tidak digabung. Jadi cowok tetap sama cowok dan cewek tetap sama cewek. Dan yang terakhir untuk yang non-muslim itu tidak diharuskan menggunakan hijab. Baik, Oke, terima kasih ya Kak. bagaimana dari tim Nggih Rahayu? Terjawab, terima kasih. Terjawab Kak, terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, baik. Izin menjawab dari pertanyaan dari tim CIL dulu. Untuk konfirmasi keberangkatan finalis itu dimulai dari tanggal 5 sampai 14 April. Namun apabila finalis ada yang belum melakukan konfirmasi di tanggal 14, maka waiting list akan naik. Dan harus konfirmasi keberangkatan waiting list itu dimulai dari tanggal 15 sampai dengan 16 April. Untuk tim CIL dulu, apakah sudah jelas? Jelas Kak, terima kasih banyak ya Kak. Pertanyaan dari Farida Hanum dan Fadil Fauzan, di mana pertanyaannya hampir sama, yaitu mengenai transportasi bus. Kami dari panitia sudah sepakat dengan ketentuan semua peserta wajib mengikuti transportasi yang sudah disediakan, karena merupakan tanggung jawab dari panitia apabila terjadi apa-apa. Dan tidak dianjurkan untuk menggunakan kendaraan pribadi. Bagaimana, Saudara Farida dan Fadil Fauzan? Pertimbangan izin ya Kak, pertimbangannya gini sih Kak, karena dosen itu kan dia kan harus punya tuh surat tugas kan Kak. Jadi kayak dosen kami juga memiliki tanggung jawab gitu Kak untuk memantau kami gitu. Kayak mereka juga butuh surat tugas dan nanti juga itu bakal dilampirkan di proposal. Mereka juga bakal butuh dokumentasi dari kita gitu Kak. Maksudnya mereka itu mengikuti kegiatan kami seperti itu Kak. Terima kasih. Oke. Jadi Kak, kami dari panitia menyarankan untuk dosennya saja yang menggunakan kendaraan pribadi. Namun pesertanya tetap mengikuti kendaraan yang telah disediakan oleh panitia. Bagaimana Kak? Jadi Kak, walaupun dari kami dosen mendampingi, berarti masih nggak boleh gitu Kak. Maaf Kak, boleh diulangi? Izin ini penting juga sama Farida Kak. Jadi terkait masalah ini kan kami kan bakal didampingi sama dosen nih. Jadi walaupun kami didampingi sama dosen, kami tetap harus mengikuti daripada ya berarti. Iya Kak, betul. Baik Kak, terima kasih. Nanti akan kami diskusikan kembali ya Kak. Oke Kak, terima kasih.
Oke, untuk NBVC S2N, karena pertanyaannya mirip dengan yang sebelumnya, apakah sudah jelas? Sudah, Kak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, untuk teman-teman yang menanyakan tentang mekanisme perlombaan, itu akan dijawab di sesi selanjutnya. Oke, izin Maaf, menjawab Kak. pertanyaan Eh, dari Pertanyaan saya yang perihal nota penginapan dan transportasi belum terjawab, Kak. Karena Senin ini kami akan mengajukan dana di fakultas, Kak. Jadi mohon nanti notanya di-share atau nanti bisa japri nanti bisa japri ke tim UB, Kak, karena UB harus ada notanya, Kak. Oke, Kak. Nanti panitia akan menyediakan surat undangan kepada peserta finalis, di mana surat ini merupakan undangan serta rincian biaya akomodasi dan rundown acara dari awal hingga akhir, sehingga peserta dapat mengajukan pendanaan dan LOA yang akan segera dikirimkan. Bagaimana, Kak? Baik, Kak. Terima kasih. Selamat malam, Kak. Izin bertanya. Untuk terkait dengan alur pendaftaran nanti saat kami ingin membayar, kan yang pertama diprioritaskan untuk para top 5 final. Nah, tadi kalau saya tidak salah mendengar bahwa tenggatnya itu dari tanggal 5 sampai 14 ya. Iya benar, Kak. Oke, nah lalu bagaimana kalau misalnya nanti yang top 5 itu ada yang mengundurkan diri, lalu kan slotnya akan diberikan kepada kami yang memang masih pada waiting list. Nah, sedangkan tenggat terakhirnya itu tanggal 16. Nah, untuk dua hari itu sangat mepet untuk kami mengajukan, Kak. Jadi apakah ada keringanan atau mekanisme yang lebih lengkap dari pihak panitia? Terima kasih. Oke, baik. Di sini kan sudah diberitahu kalau konfirmasi keberangkatan yang dari waiting list itu bisa dimulai dari tanggal 15 April sampai dengan 24 April. Oh, oke, baik. Berarti sampai tanggal 24 April ya. Terima kasih. Sama-sama. Permisi Kak, mau bertanya boleh? Boleh, dan ini menjadi pertanyaan terakhir ya. Oh, boleh, boleh. Makasih banyak, Kak. Jadi begini, Kak. Saya ingin bertanya mengenai penginapan, Kak. Nah, buat yang ditanggung penginapan dari panitia, 3 hari itu dimulai dari tanggal berapa, Kak?
Nah, soalnya kalau saya pertimbangkan kami yang dari jauh-jauh ini, itu kan kemungkinan datangnya tanggal 1 Kak, karena lombanya tanggal 2. Nah, jadinya eh, karena harus mengejar tiket pesawat lagi di tanggal 4-nya, itu kemungkinan nggak bisa Kak. Jadinya kami paling ngejar pesawat di tanggal 5-nya. Jadinya kami butuh 4 hari di sana. Nah, untuk itu, untuk persiapan 1 hari exchange dari kami butuh tanggal deh Kak kayaknya. Tanggal tanggal berapa aja yang penginapannya ditanggung sama panitia, gitu Kak. Oke, jadi penginapan yang ditanggung dari panitia itu dimulai dari tanggal 8 pukul 12.30 sampai tanggal 11. Jadi 3 hari, 4 hari, 3 malam. Dan di luar itu bukan tanggung jawab dari panitia lagi. Bagaimana? Tanggal 8 Kak. Ini saya baca di booklet dari tanggal 2 Mei sama 4 Mei ya Kak, buat lombanya. Untuk kakaknya boleh cek di buklet yang terbaru untuk tanggalnya. Oh, kalau begitu Kak, tadi tanggal berapa Kak? Tanggal 8 Mei sampai 11 Mei. 8 sampai 11. Oke, siap, masih banyak Kak. Oke. Ah, maaf Kak, satu lagi Kak. Ini menyambut daripada pertanyaan tadi. Nah, otomatis kan tanggal 11 Mei itu bertepatan sama hari terakhir kita di apa namanya di Jambi ya Kak. Nah, otomatis kita bakal pulang di tanggal 12. Nah, tanggal 12 ini kita masih tetap bisa diantar tidak Kak ke bandaranya? Oke, jadi kegiatan kita ini dari tanggal 9, 10, dan 11. Untuk kedatangannya itu tanggal 8. Jadi panitia itu hanya bertanggung jawab dari tanggal 8 sampai tanggal 11 diantarkan ke bandara dan terminal. Apabila ada teman-teman yang ingin menambah, itu bakal diantar ke penginapan yang baru, tapi itu di luar dari tanggung jawab panitia. Untuk di tanggal 12-nya itu panitia tidak bisa lagi mengantarkan peserta. Oke, oke Kak, makasih banyak. Ya, sama. Oke, sesi tanya jawab kita telah berakhir. Selanjutnya yaitu penyerahan masing-masing Mbak Audensi NBPC. Baiklah, maaf ada satu pertanyaan yang masih tertinggal terjawab tadi. Ini pertanyaannya akan dijawab oleh tim divisi. Kami Oke, untuk pertanyaan dari Sispor Unja yang sebelumnya, itu dari Jambi juga, namun di sini kami panitia adalah tuan rumah dan teman-teman finalis tetap sebagai tamu di kami. Dan keselamatan tamu ataupun finalis adalah prioritas kami. Dan terkait nominal untuk transportasi memang sudah begitu adanya dan sesuai ketentuan yang ada. Dan nominal yang sudah dikurangi dengan transportasi ke penginapan maupun ke kampus.
Maaf, berarti kalau kami yang dari Mendalo, Bagaimana eh Sisfor Unja? baik Kak, berarti kalau kami yang dari Mendalo, kami harus ke tempat penginapan Kak. Itu kan kami harus pakai kendaraan pribadi. Nah, sedangkan tadi panitia bilang, katanya tidak boleh menggunakan kendaraan pribadi. Nah, apakah panitia mau menjemput kami di kos Kak untuk kami ke penginapan, lalu kami ke Mendalo lagi? Lalu kami harus balik lagi ke penginapan setelah kami selesai lomba, dan kami harus balik lagi ke Mendalo Kak. Kenapa tidak dibagi menjadi dua titik kumpul saja Kak? Yang pertama di Mendalo, yang satu lagi di penginapan Kak. Jadi menurut saya itu lebih bagus Kak. Kenapa tidak membuat dua opsi saja? Jadi panitia dibagi dua, yang satu titik kumpulnya di Unja, yang satu di penginapan. Dan saya lihat juga di kolom komentar dari teman-teman yang dari Universitas Jambi, mereka merasa keberatan juga karena mengingat kami yang domisili Jambi itu kalau angkanya segitu lumayan besar, dan pasti rektor Universitas Jambi juga melihat Kak, ini lombanya di Jambi tapi kenapa biayanya lumayan besar, satu orangnya 400 gitu. Mungkin itu aja mungkin bisa dipertimbangkan lagi oleh panitia. Baiklah, untuk eh ini aku baiklah, pertanyaannya akan ditampung dulu. Ini kayak selanjutnya yaitu penyerahan peserta divisi lomba masing-masing. Peserta masing-masing lomba, Audensi, NBPC, LKTI, dan esai, silahkan masuk ke room lomba masing-masing.
kami akan cek kehadirannya terlebih dahulu. Selanjutnya, slide kedua, 1. Pembacaan serta penjelasan peraturan dan teknis pelaksanaan lomba yang akan dibacakan oleh Dela. Kepada Dela, kami persilakan untuk menyampaikan penjelasan terkait teknis perlombaan. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada moderator kita, Kak Lutfia. Saya izin mengambil alih. Sebelumnya perkenalkan, saya Dela Irmayanti yang akan memaparkan atau menjelaskan tentang ketentuan teknis serta peraturan untuk National Essay Competition Jackson 2026. Nah, sebelum kita masuk ke ketentuan registrasinya, mari kita simak dulu untuk timeline-nya. Yang pertama, akan dilakukan technical meeting 4 April 2026, yang mana sedang berlangsung sekarang. Lalu setelah itu, konfirmasi keberangkatan finalis pada 5-14 April 2026, dilanjutkan dengan konfirmasi keberangkatan waiting list 15 April sampai 24 April 2026, dan pelaksanaan final pada 9 Mei 2026. Dilanjutkan dengan field trip pada 10 Mei 2026, dan yang terakhir awarding dan seminar nasional pada 11 Mei 2026. Nah, selanjutnya kita masuk ke ketentuan registrasi. Yang pertama, peserta yang lolos ke babak final wajib membayar biaya akomodasi sebesar Rp875.000 per orang. Dan untuk biaya pendaftaran ulangnya dikirim ke nomor rekening sebagai berikut, dapat dilihat di slide atas nama bank BTN dan kontak personnya. Lalu untuk poin yang kedua, ketua tim mengisi formulir registrasi ulang pada tautan sebagai berikut, dapat dilihat pada slide. Lalu poin yang ketiga, biaya registrasi yang sudah diserahkan tidak dapat dikembalikan. Untuk mohon diingat teman-teman. Untuk poin keempat, untuk tenggak waktu registrasinya dan konfirmasi keberangkatan finalis yaitu pada tanggal 5 April sampai dengan 14 April 2026. Dan tenggak konfirmasi keberangkatan waiting list yaitu pada 15 April sampai dengan 24 April 2026. Nah, untuk poin kelima, mohon diperhatikan baik-baik, peserta yang tidak melakukan registrasi ulang dan pembayaran serta tidak melakukan konfirmasi atau melakukan konfirmasi namun melewati tanggal yang telah ditentukan, akan dinyatakan gugur dari perlombaan. Selanjutnya, kita masuk ke ketentuan pengumpulan bahan presentasi. Poin yang pertama, 5 tim finalis yang lolos ke tahap final wajib menyusun bahan presentasi atau PowerPoint sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam booklet. Lalu, yang kedua, untuk format penamaan atau file presentasinya dapat dilihat namanya sebagai berikut di slide. Lalu yang ketiga, pengiriman PPT atau PowerPoint presentasinya diunggah bersamaan dengan bukti registrasi melalui link sebagai berikut. Untuk poin keempat, pengumpulan materi presentasi dilakukan 1 kali setelah peserta melakukan konfirmasi keberangkatan atau registrasi pada tahap final. Selanjutnya, kita masuk ke ketentuan presentasi pada babak final. Yang pertama, untuk jenis dan ukurannya, atau ukuran tulisannya pada bahan presentasi bebas ya, namun harus memperhatikan keseimbangan aspek formalitas serta dapat terbaca dengan jelas. Yang kedua, jumlah maksimal slide yang digunakan adalah berjumlah 10 dan itu di luar cover. Lalu yang ketiga, untuk materi presentasinya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan PUEDI serta tidak mengandung unsur suku, agama, ras, atau antar golongan, atau biasa disebut SARA. Untuk yang keempat, untuk desain PowerPoint-nya bebas sesuai dengan kreativitas tim masing-masing. Untuk kelima, finalis diperbolehkan membawa alat peraga pada saat presentasi. Lalu masih di ketentuan presentasi pada babak final, untuk poin keenamnya, setiap finalis wajib menyusun PowerPoint berdasarkan naskah esai yang telah disusun dengan penyajian yang informatif dan menarik. Yang ketujuh, finalis wajib mencantumkan tema esai, nama tim, nama peserta, serta logo perguruan tinggi masing-masing, dan logo Jambi Accounting Competition Seminar Nasional.
Lalu yang kedelapan, finalis wajib mempresentasikan esai secara offline di Universitas Jambi selama 10 menit dan dilanjutkan untuk durasi sesi tanya jawabnya 5 menit dengan dewan juri. Untuk poin ke-9, masing-masing finalis diperkenankan membawa pointer saat presentasi berlangsung. Nah, untuk poin ke-10, mohon diperhatikan baik-baik teman-teman, untuk hasil keputusan panitia dan dewan juri adalah mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Nah, selanjutnya kita masuk ke kriteria penilaian presentasi babak finalnya. Untuk poin pertama, pemaparan materinya, bobot nilainya 20%. Lalu untuk poin kedua, sistematika penyajian dengan bobot poin 20%. Yang ketiga, konten dan visualisasi materi presentasi atau PowerPoint-nya, bobot nilainya 10%. Yang keempat, kemampuan dalam menjawab pertanyaan dengan bobot nilai 50%. Nah, selanjutnya kita masuk ke kriteria pemenang National Essay Competition Jackson 2026. Yang pertama, untuk penilaian proposalnya berbobot nilai 40%. Untuk poin kedua, penilaian presentasi babak finalnya bobot nilainya 60%. Lalu kita masuk ke hadiah dan penghargaan. Untuk juara pertama, mendapatkan uang pembinaan plus sertifikat dan juga goodie bag. Lalu untuk juara kedua, uang pembinaan plus sertifikat dan juga goodie bag. Lalu untuk juara ketiga mendapat uang pembinaan serta sertifikat dan juga goodie bags. Nah, untuk harapan 1 mendapatkan sertifikat juga goodie bags. Untuk harapan 2 juga sama mendapat sertifikat dan juga goodie bags. Nah, telah sampailah saya pada akhir pemaparan ketentuan, peraturan juga teknis untuk National Competition Jackson 2026. Saya kembalikan dan alihkan kepada moderator kita, Kak Lutfia. Baik, terima kasih kepada Dela atas penjelasan mengenai teknis dan peraturan lomba. Selanjutnya, kita akan membuka sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilakan untuk mengangkat tangan atau bisa juga menyampaikannya melalui kolom chat. Baik, ini udah ada yang mengangkat tangan. Kepada esai, Kak Nelam, nama timnya, tim Jago, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaannya. Baik Kak, izin sebelumnya terkait yang pertanyaan yang saya sampaikan itu terkait mekanisme lomba ya Kak, terkait technical minting. Mungkin tadi pas saat sebelum ini berlangsung itu ada soal biaya Kak. Cuma yang saya ingin ditanyakan tuh soal yang biaya itu Kak. Kan kami ada beberapa yang dari Unja Kak. Nah, mungkin dari tim panitia bisa berdiskusi kembali terkait ini. Soalnya kan bisa dibilang meski kami bisa kakak tahu kalau kita ngajukan ini ke rektorat terkait pembiayaan ini susah kak karena bisa dibilang ini kan mungkin walaupun kami tamu di sini tapi kami tetap masuk dalam internal Universitas Jambi. Jadi mungkin untuk pendanaan ke rektorat itu agak susah kak karena saya sering mendapatkan mengajukan dana untuk ke rektorat itu agak susah meskipun itu di luar Universitas Jambi Kak. Apalagi di Universitas Jambi yang lingkupnya hanya satu universitas. Mungkin itu Kak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami akan tampung dulu pertanyaannya. Selanjutnya, ini ada pertanyaan dari esai Sapiora Tim. Pertanyaannya adalah untuk sesi tanya jawab.
Baik, kami akan tampung dulu pertanyaannya. Apakah ada pertanyaan lagi? Apakah para peserta yang lain adakah yang ingin Oke, ini ada pertanyaan dari Tinova. Kalau presentasi 10 menit belum selesai, gimana? Apakah ada pengurangan? Baik, kami akan tampung dulu. Apakah ada pertanyaan lain lagi? Jika ada peserta yang ingin bertanya lagi, dipersilahkan. Kami akan tampung dulu pertanyaannya. Kepada para peserta atas pertanyaannya. Pertanyaan kalian akan dijawab oleh rekan-rekan panitia. Kepada panitia dipersilakan untuk menjawab pertanyaan yang telah diajukan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tip kata nelam, namanya tip jago. Terkait biaya. Baik, berdasarkan hal tersebut akan didiskusikan lebih lanjut ya Kak, dan akan disampaikan langsung oleh panitia divisi LO nantinya. Nanti akan kami hubungi lagi.
Baik, selanjutnya saya izin menjawab pertanyaan dari tim Vinova yang pertanyaannya untuk durasi presentasi. Jadi untuk durasi presentasi itu sudah ditentukan maksimalnya 10 menit. Jika melebihi waktu atau jika melebihi waktu yang ditentukan, maka biasanya akan dihentikan oleh panitia atau juri, sehingga ada kemungkinan materi tidak tersampaikan atau kurang maksimal. Hal ini tentu bisa mengurangi penilaian, terutama pada aspek penyampaian dan sistematika. Kepada tim Vinova, apakah dimengerti? Izin lagi Kak, kalau misalkan selesai sebelum 10 menit itu gimana Kak? Apakah lanjut ke tanya jawab atau gimana? Jadi untuk presentasi itu nantinya akan ada ditampilkan timer dan akan ada reminder dari MC saat waktu akan segera berakhir. Jadi harap untuk digunakan dan dimanfaatkan dengan baik mungkin ya Kak. Dan jika waktu telah selesai, maka akan lanjut ke sesi tanya jawab. Apakah dari tim Vinova bisa dimengerti? Baik. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari tim Saviora yaitu mengenai eh, sesi tanya jawab. Nah, untuk sesi tanya jawab nantinya itu akan berlangsung selama 5 menit per kelompok dengan pertanyaan yang diajukan oleh seluruh juri dalam waktu tersebut. Jadi bukan cuma satu juri, 5 menit itu pertanyaan dari seluruh eh, dewan juri. Apakah jawaban saya bisa diterima atau ada yang masih kurang? Baik, saya akan lanjut menjawab pertanyaan dari tim Nelam terkait membawa atribut, apakah ada nilai tambahannya. Untuk type atau alat peraga atribut semacamnya itu boleh saat presentasi, namun perhatikan bahwa tidak ada penilaian tambahan khusus untuk penggunaan prototipe tersebut. Jadi, tetap fokus pada penyampaian materi dan isi presentasinya. Kepada tim Nelam, apakah bisa dimengerti? Baik, Kak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari tim Saviora, yaitu mengenai apakah presentasi itu dilakukan di ruangan tertutup atau terbuka. Nah, nanti presentasinya itu akan dilaksanakan di ruangan khusus dan di hadapan dewan juri dan panitia yang bertugas saja. Apakah sudah bisa dipahami?
Baiklah, terima kasih. Terima kasih kepada rekan panitia atas jawabannya. Kepada para peserta, apakah ada pertanyaan tambahan? Tasi boleh bawa catatan nggak, Kak? Kepada para peserta, apakah ada pertanyaan tambahan lagi? Jika ada, boleh diajukan. Kak, izin menambah pertanyaan, Kak. Kalau untuk menjawab pertanyaan juri itu dikasih waktu berapa menit, Kak? Terus nanti itu yang bertanya cuman dari pihak juri atau peserta lain juga, Kak? Makasih, Kak. Baik, Mak. Sebelumnya di kolom chat ada pertanyaan yang terjawab dari tim Vinova, yaitu pertanyaannya apakah boleh bawa catatan, Kak? Kalau untuk catatan, setiap kegiatan perlombaan berlangsung, peserta tidak dikenakan membawa catatan, modul, maupun bantuan apapun ya, teman-teman. Jadi, untuk catatannya tidak diperbolehkan. Apakah sudah bisa diterima, Kak, jawabannya? Kak, untuk waktu menjawab pertanyaan juri, Kak, apakah ada ketentuannya, Kak? Untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu dari tim Saviora. Yang pertanyaannya itu, untuk sesi tanya jawabnya 5 menit, nah itu satu dewan juri atau keseluruhan dewan juri. Nah, untuk tanya jawabnya itu, 5 menit itu, sesi tanya jawabnya dilakukan secara keseluruhan dalam waktu 5 menit. Jadi, dalam waktu 5 menit itu, seluruh juri itu akan menanyakan, bukan per individu. Itu semuanya di 5 menit itu. Dan juga yang bertanya itu hanya jurinya aja. Jawabannya gimana, Kak? Apakah sudah jelas? Tim Saviora, apakah pertanyaannya sudah jelas?